Baik anak-anak, untuk bab yang kedua kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, operasi hitung bilangan cacah itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, operasi hitung bilangan cacah penjumlahan itu bisa dengan cara bersusun, tetapi harus diperhatikan tempat bilangannya. Contohnya, kalau hanya ada satu angka, berarti ini contohnya Bu Putri ada satu angka 3, itu namanya satuan. Kalau ada dua angka, nah dua angka ini di sini adalah satuan, dan yang ini adalah puluhan. Kalau ada 3 angka, yang paling kanan satuan, yang tengah puluhan, dan yang sebelah kiri adalah ratusan. Kalau ada 4 angka, berarti yang paling kiri adalah ribuan. Kalau ada 5 angka, yang sebelah kiri berarti puluhan ribu. Nah, yang ini sama seperti yang atas-atas tadi. Oke. Untuk penjumlahan, ada penjumlahan dengan sisa dan juga dengan tidak sisa. Contoh yang pertama, penjumlahan dengan tanpa sisa. Nah, contohnya adalah Bu Putri punya 24 ditambah dengan 13. Nah, contohnya kita jumlahkan. 3 ditambah 4 hasilnya 7. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Contoh lagi. 55 ditambah dengan 13. Nah, 3 ditambah 5, 8. 1 tambah 5, 6. Nah, itu tanpa sisa. Untuk penjumlahan, itu ada 2, yaitu penjumlahan dengan tidak menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Tanpa menyimpan, contohnya 24 ditambah dengan 13. Berarti kita kerjakan dengan cara bersusun. 24 ditambah 13 hasilnya adalah 4 ditambah 3, berapa anak-anak? Tuh, 7. Nah, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Berarti 24 ditambah 13 itu 37. Nah, ini contoh tanpa menyimpan. Contoh lagi. 64 ditambah dengan 31. Nah, 4 ditambah 1 hasilnya 5. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Contoh jika ratusan. 623 ditambah dengan 135. Nah, contohnya. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Nah, ini sama-sama ratusan ditambah dengan ratusan. Kalau ratusan ditambah dengan puluhan atau puluhan ditambah dengan satuan, sama saja. Contohnya 712 ditambah dengan 47. Nah, ratusan ditambah dengan puluhan. Jadi posisinya selalu seperti ini. Selalu diposisikan urut dari sebelah kanan, ya. 2 ditambah 7, 9. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Ini
Karena ini nggak ada, berarti langsung turun aja, berarti 7. Berarti 712 ditambah 47 hasilnya 759. Karena apa? Karena ini tadi 2 itu menempati satuan dan 7 itu juga satuan. 1 ini adalah puluhan dan 4 juga puluhan. Seperti itu. Kemudian penjumlahan jika harus dengan menyimpan. Jika menyimpan. Contohnya 275 ditambah 486. Nah, 275 ditambah 486 dengan bilangan bersusun. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Berarti kita tulis 1, sisa 1. 1 ditulis ini ya. 1 ditambah 7 hasilnya 8. 8 ditambah 8 hasilnya 16. Nah, 16 berarti sisa 1 angka. Berarti ditulis di atasnya lagi 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, tuh 7. Jadi nilainya adalah 761. Contoh lagi. 256 ditambah 348 semisal. Kita jumlah 6 ditambah 8 hasilnya 14. Nah, 14 berarti kita tulis yang 4 terlebih dahulu dan yang 1 ini kita simpan di atasnya. 1 ditambah 5 hasilnya 6. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, 10 berarti 0-nya ini kita tulis di sini dan 1-nya itu kita simpan di atasnya. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi 256 ditambah 348 hasilnya 604. Yang kedua adalah pengurangan. Operasi bilangan pengurangan. Nah, sama dengan seperti yang penjumlahan. Jika tidak menyimpan, langsung saja kita kurangkan. Contohnya, 568 dikurangi 243 sama dengan, yuk kita hitung dengan cara bersusun. 568 dikurangi 243. Nah, 8 kurangi 3 tidak menyimpan ya, berarti 8 kurangi 3 hasilnya 5. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. 5 kurangi 2 hasilnya 3. Nah, ini tanpa menyimpan. Insya Allah anak-anak sudah paham. Kemudian yang kedua, pengurangan dengan menyimpan. Dengan menyimpan. Contohnya, 547 dikurangi 339. Yuk, 547 dikurangi 339. Sekarang kita hitung. 7 kurangi 9 berarti harus meminjam yang sebelah kiri. Harus meminjam 1 angka di sebelah kiri. Berarti 17 meminjam 1 angka berarti 17. Sekarang 17 dikurangi 9 hasilnya berapa? Hasilnya 17 kurangi 9, 8. Nah, karena ini tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 3. Nah, sekarang 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Nah, karena ini tadi tidak menyimpan yang sebelah kiri atau tidak meminjam sebelah kiri, berarti tetap 5. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Berarti 208 hasilnya. Contoh lagi. Semisal Bu Putri punya angka ribuan, 2164 dikurangi dengan 1965.
5 contohnya. Nah, kita kurangi. 4 dikurangi 5. Nah, karena nggak bisa berarti kita harus meminjam di sebelah kiri. Berarti menjadi 14 dikurangi 5. 14 kurang 5 berapa anak-anak? 9. Nah, yang sebelah kiri ini karena dipinjam 1 berarti tinggal 5. 5 dikurangi 6. Nah, karena 5 dikurangi 6 itu tidak bisa, berarti harus meminjam terlebih dahulu yang di sebelah kirinya lagi. Berarti menjadi 15 dikurangi 6. 15 kurangi 6 hasilnya 9. Berarti di sini tulis 9. Kemudian karena ini tadi sudah dipinjam di sebelah kanannya, berarti tinggal angka 0. 0 dikurangi 9 bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya, berarti kita harus meminjam di sebelah kirinya lagi satu angka sehingga menjadi 10 dikurangi 9. 10 kurangi 9 hasilnya 1. Nah, karena di sini tadi sudah dipinjam, berarti tinggal berapa? Tinggal angka 1. Nah, 1 kurangi 1 hasilnya 0. Karena 0 nggak usah ditulis, berarti hasilnya 199. Seperti itu. Paham? Yang ketiga adalah operasi hitung perkalian. Nah, hasil perkalian suatu bilangan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang. Contohnya 3 dikali 2, berarti 2-nya 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 3. Contohnya nih. 3 dikali 2. Berarti kalau dihitung secara manual itu artinya 2-nya ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali. Nah, itu berarti sama dengan 6. Nah, kalau untuk bilangan yang besar berarti kita harus menggunakan cara bersusun. Contohnya 56 dikali 8. Contoh yang lain ya, contoh yang lain 64 dikali 2 contohnya. Nah, berarti dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, 2 dikali 4 hasilnya 8. 2 dikali 6 hasilnya 12. Nah, ini tanpa menyimpan. Contoh yang dengan menyimpan. 64 dikali dengan 4 contohnya. Nah, sekarang 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Nah, 16 berarti kita tulis yang 6 saja. Kita tulis yang 6, nyimpan 1, 16 ya. Tadi satunya disimpan. Kemudian 4 dikali 6 hasilnya berapa? 24. Nah, karena tadi masih menyimpan 1, berarti ditambah 1. 24 ditambah 1 hasilnya 25. Langsung kita tulis di sini 225. Berarti hasilnya 256. Nah, kalau contoh ratusan berarti contohnya seperti ini. 213 dikali 9 contohnya ya. Nah, 9 dikali 3 hasilnya berapa? 9 kali 3 27. Berarti kita tulis tuh 7. 2-nya masih menyimpan. 9 dikali 1 hasilnya 9. 9 ditambah 2 berarti berapa? Hasilnya 11. Kita tulis 1, nyimpan 1. 9 dikali 2 hasilnya 18. Karena tadi masih menyimpan 1, berarti 18 ditambah 1 menjadi 19. Nah, hasilnya 213 dikali 9 hasilnya 1917. Seperti itu. Ini adalah contoh perkalian dengan satu angka. Nah, kalau perkalian dengan 2 angka atau 3 angka, contohnya 222 dikali dengan 86. Nah, kita kalikan dulu yang sebelah kanan terlebih dahulu. 6 kali 2, 6 kali 2, 6 kali 2. Yuk, 6 kali 2 hasilnya 12. Berarti kita tulis 2. Masih nyimpan 1. 6 dikali 2 hasilnya 12. 12 ditambah
1 menjadi 13. Kita tulis di 3 masih menyimpan 1. 6 dikali 2 hasilnya 12. Ditambah 1 menjadi 13. Nah, karena sudah tidak ada lagi berarti langsung kita tulis 13. Yang kedua, sebelah kirinya. 8 dikali 2 hasilnya 16. Berarti kita tulis 6. Nah, ini posisinya ada di bawah angka yang kedua dari belakang. Selalu seperti itu ya. Nah, 8 kali 2 tadi 16, masih menyimpan 1. 8 dikali 2, 16. 16 tambah 1 karena masih menyimpan 1 berarti berapa? 16 tambah 1, 17. Kita tulis tuh 7. Masih menyimpan 1. 8 dikali 2 hasilnya 16. 16 ditambah 1 berarti kita langsung tulis 17. Sekarang kita jumlahkan. Nah, ini langsung turun menjadi 2. 3 ditambah 6 berapa? 9. 3 tambah 7 hasilnya 10. Kita tulis 0, masih menyimpan 1. Nah, 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 7 hasilnya 9. Nah, terus ini karena nggak ada apa-apa berarti langsung tuh turun ditambahkan. Berarti menjadi 19.092 hasilnya. Seperti itu. Yang keempat, operasi bilangan cacah itu yang keempat adalah pembagian. Nah, pembagian itu yang bagaimana? Membagi suatu bilangan cacah itu sama artinya dengan mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Contohnya, 6 dibagi 3 itu artinya 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 3 kurangi 3 hasilnya 0. Nah, sampai habis. Berarti ada 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3 kurangi 3, berarti 3-nya ada 2. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2. Contoh lagi. 8 dibagi dengan 2, berarti 8 dikurangi 2 hasilnya 6. 6 dikurangi 2 lagi hasilnya 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Nah, 2 kurangi 2 lagi, berarti hasilnya 0. Berarti ada berapa kali pengurangan? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 pengurangan. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ada 4 pengurangan. 1, 2, 3, 4. Atau bisa juga kita hitung dari nilai pembaginya. Nah, contohnya 10 dibagi dengan 2, berarti 10 kurangi 2 hasilnya 8. 8 kurangi 2 hasilnya 6. 6 kurangi 2 hasilnya 4. 4 kurangi 2 hasilnya 2. Nah, kalau sudah ketemu angka 2, kita hitung 2-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 bagi 2 hasilnya 5. Seperti itu. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan cara porogapit. Nah, namanya porogapit. Contohnya nih, 32 dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita pakai cara porogapit. Kita tulis 32 dibagi dengan 2. Nah, sekarang hasilnya gimana? Kita ambil satu angka dari depan. Berarti satu angka dari 32 adalah 3. Nah, sekarang kita bagi dengan yang pembaginya. 3 dibagi 2 hasilnya berapa? Dapat 1 angka 2. Berarti kita tulis 1. Kemudian kita kali dengan yang ini, dikali. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 berarti kita tulis di bawahnya angka 3. Selalu seperti itu. Dikurangi. 3 kurangi 2 hasilnya 1. Nah, sekarang kita lihat. 1 dibagi 2 itu bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti harus ada angka selanjutnya. Nah, karena ini masih ada angka 2, berarti kita turunkan menjadi 2
12. Nah, sekarang 12 bagi 2 bisa hasilnya 6. 6 kita tulis di atas. Nah, yang ini bukan 16 kali 2 tetapi 6-nya aja. 6 dikali 2. 6 kali 2 hasilnya 12, kita tulis di bawahnya lagi. Kurangi menjadi 0. Nah, kalau udah ada angka 0 untuk pembagian habis berarti 32 bagi 2 itu hasilnya yang atas ini adalah 16. Contoh lagi. Contoh 60 dibagi dengan 3. Nah, sekarang 60 dibagi dengan 3. Kita ambil satu angka dari depan, berarti 6. Nah, karena 6 ini bisa dibagi dengan 3, berarti langsung saja kita tulis 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti nggak harus ambil satu, karena ini satu angka di depan ini sudah bisa dibagi dengan 3. Sekarang 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, kita kurangi. Nah, karena ini 0 dan ini 0, langsung saja kita tulis dengan 0. Nah, di sini langsung saja ditulis dengan 0. Berarti ini udah ada 0, berarti benar nilainya adalah 20. Seperti itu. Contoh lagi, biar kalian juga paham. 128 dibagi dengan 4. Nah, sekarang bagaimana? 1 dibagi 4 itu bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya, berarti harus ambil angka di belakangnya menjadi 12. Nah, 12 ini dibagi dengan 4 hasilnya 3. Kita tulis di atasnya. Kemudian 3 ini dikali dengan 4. Berarti 3 kali 4 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 12. Kemudian kita kurangi. Nah, 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 2, 0. Masih ada angka 8. Langsung saja kita turunkan. Nah, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, sekarang 2 dikali 4. Bukan 32 dikali 4, tapi 2-nya saja. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita kurangi lagi. Hasilnya 0. Nah, karena sudah hasilnya 0, berarti 128 dibagi 4 hasilnya 32. Nah, itu tadi pembagian dengan hasil yang habis. Berarti tadi ada angka 0-nya di paling bawah. Nah, sekarang kalau pembagian dengan sisa, ada sisanya. Bagaimana? 45 coba dibagi dengan angka 2. Nah, sekarang kita hitung. 45 dibagi dengan 2. Kita ambil satu angka di paling depan, berarti 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 berarti kita tulis di bawahnya 4. Kita kurangi. Berarti ini 4 kurangi 4 adalah 0. Masih ada angka 5. 5 kita turunkan. 5 dibagi 2. Nah, 2-nya itu ada berapa? 5 kurangi 2 hasilnya 3. 3 kurangi 2 masih bisa lagi, berarti masih sisa 1. Berarti 2-nya ada 2. 5 dikurangi 5 dibagi 2 itu hasilnya 2. 2 dikali 2, yang ini 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita taruh di bawahnya 5. Dikurangi 5 kurangi 4 hasilnya 1. Nah, karena ini sudah tidak ada angka lagi, berarti sisanya adalah 1. Ini adalah sisa. Jadi 45 dibagi dengan 2 itu hasilnya 22 sisa 1. Contoh lagi. 39 dibagi dengan 2 lagi contohnya. Nah, kita ambil satu angka dari depan, berarti 3. 3 dibagi 2 dapat 2-nya dapat 1, kita tulis di atas. Nah, 1 dikali 2 hasilnya 2. Kita tulis di bawahnya angka 3. Kita kurangi. 3 kurangi 2 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya
1. Nah, 1 ini karena nggak bisa dibagi 2, berarti karena masih ada 9, kita turunkan. Nah, sekarang 19 bagi 2. Berarti 19 kurangi 2, 18. 18 kurang 17, 17 maaf, 17 ya. 17 kurangi 2 lagi, hasilnya 15, kurangi 2 lagi. 13 kurangi 2 hasilnya 11. Nah, 11 kurangi 2 hasilnya 9. 9 kurangi 2 lagi 7. 7 kurangi 2 5. 5 kurangi 2 3. 3 kurangi 2 lagi hasilnya 1. Nah, berarti ada berapa 2 kali? Nah, ada 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 19 dibagi 2 itu hasilnya 9. Nah, 9. 9 kali 2 hasilnya berapa tadi? Ada 18. Nah, ada 18. Berarti ditulis aja 18. Nah, 9 kurangi 8 hasilnya 1. Berarti 39 dibagi 2 itu hasilnya 19 sisa 1. Nah, 39 dibagi 2 hasilnya 19 sisa 1. Oke. Yang kelima adalah operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung yang berbeda. Contohnya, dalam satu operasi itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, penting sekali untuk memahami urutan dan aturan pengerjaan. Nah, ini adalah memahami aturannya. Nah, ini adalah aturannya. Jika dalam sebuah soal terdapat operasi hitung jumlah jumlah kurang kali bagi dan tanda kurung, maka langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dahulukan pengerjaan dalam tanda. Ini yang pertama ya, harus dikerjakan dulu jika ada tandanya. Kemudian yang kedua, kerjakan operasi hitung kali atau bagi terlebih dahulu. Nah, kalau ada dalam satu operasi itu ada kali, berarti kita kerjakan yang kali dulu atau yang bagi dulu. Kemudian yang ketiga, kerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan urut dari sebelah kiri. Contohnya, ada operasi 10 ditambah, nah ini ada kurungnya, 15 dikali 3 dikurangi 16 dibagi 2. Nah, karena tadi urutannya adalah jika ada kurung, maka kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti kita kerjakan yang ini dulu. 10 ditambah 15 kali 3, hasilnya berapa? Kita hitung di sini. 15 dikali 3, kita hitung dengan cara bersusun. Nah, 3 dikali 5 hasilnya berapa anak-anak? 15, berarti kita tulis 5, masih sisa 1, kita tulis di sini. 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 ditambah 1 tadi karena menyimpan 1 berarti 4. Jadi 15 dikali 3 hasilnya 45, kita tulis di sini. Nah, 15 kali 3 itu hasilnya 45. Kemudian kita tulis lagi, dikurangi 16 dibagi 2. Nah, sekarang ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Tadi, aturan yang kedua, kerjakan operasi hitung kali atau bagi urut dari sebelah kiri. Karena di sini cuman ada pembagian, berarti kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Yang penjumlahan dan pengurangan itu terakhir. Yuk, kita tulis lagi 10 ditambah 45 dikurangi. Nah, 16 bagi 2 hasilnya berapa? Yuk, kita hitung langsung. 16 bagi 2 hasilnya
8. Kita tulis langsung 8. Nah, sekarang berapa? Karena sudah nggak ada perkalian dan pembagian, berarti kita langsung hitung penjumlahan dan pengurangannya. Urut dari sebelah kiri. 10 ditambah 45, hasilnya berapa anak-anak? 10 ditambah 45. Nah, yuk, 0 ditambah 5 hasilnya 5. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Berarti 10 ditambah 45 itu adalah 55. Kita tulis lagi, dikurangi 8. Nah, 55 kurangi 8 hasilnya, yuk, 5 kurangi 8 bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya, karena nggak bisa, kita ambil atau pinjam di sebelah kirinya. Kita pinjam 1, berarti menjadi 15 dikurangi 8. 15 kurangi 8 hasilnya 7. Kita tulis di sini 7. Nah, karena di sini tadi dipinjam 1, berarti tinggal 4, menjadi 47. Berarti 55 dikurangi 8 hasilnya 47. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, 150 dikurangi 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Nah, sekarang kita lihat, karena nggak ada kurungnya dan ada perkalian pembagian, berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Langsung saja kita tulis lagi 150 dikurangi. Nah, sekarang 20 dikali 4 hasilnya berapa? Kita hitung bareng-bareng ya. 20 dikali 4. Nah, kalau perkalian ada nolnya, kita tinggal kalikan yang tidak ada nolnya. Berarti 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, karena ada 01, berarti kita tambahkan aja. Tambah 0 di sini. Satu angka 0, berarti 80. 20 dikali 4 hasilnya 80. Ditambah, kita tulis sama ya, ditambah. Sekarang 48 dibagi 4. Yuk, 48, ini karena tadi pembagian dan perkalian, berarti harus kita dahulukan. 48 dibagi dengan 4. 48 bagi dengan 4 ya. Kita ambil satu angka yang paling depan, berarti 4 dibagi 4 kan bisa, berarti kita tulis 1. 4 bagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4, 1 dikali 4 hasilnya 4, kita tulis di sebelah paling kiri. Kurangi. 4 kurangi 4 hasilnya 0, berarti masih ada angka 8, kita turunkan. 8 bagi 4 hasilnya 2, kita tulis di atas. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, dikurangi menjadi 0. Nah, kalau udah 0 berarti hasil akhirnya adalah yang atas ini. Berarti 48 dibagi 4 hasilnya 12. Nah, sekarang sudah nggak ada perkalian dan pembagian dan juga kurung, maka langsung kita operasikan. Langsung kita hitung dari sebelah kiri. 150 dikurangi 80, berarti kita hitung yang terlebih dahulu ini. 150 dikurangi 80. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 8 hasilnya, karena 5 itu nggak bisa dikurangi dengan 8, maka kita pinjam yang sebelah kiri. Jadi 15 dikurangi 8. 15 kurangi 8 hasilnya 7. Nah, ini karena tadi sudah dipinjam berarti 0. Kita nggak usah ditulis, berarti 70 ditambah 12. Nah, sekarang hasilnya berapa? 70 ditambah 12. 0 ditambah 2, 2. 7 ditambah 1, 8. Berarti 70 tambah 12 adalah 82. Berarti hasilnya 150 dikurangi 20 kali 4 ditambah 48 kali. Dibagi 4, itu hasilnya 82. Contoh yang C, ibu membeli 5 bungkus gula putih.
setiap bungkus berisi 500 gram gula putih. Jika ibu menggunakan 750 gram gula untuk membuat puding, berapa gram sisa gula itu? Jadi bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Ibu membeli 5 bungkus gula putih. Jadi ada 5 bungkus gula putih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bungkus. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bungkus gula putih. Kemudian setiap bungkus itu berisi 500 gram. Nah, setiap ini ada 500 gram, berarti ini isinya 500, 500, 500, 500, dan 500. Kemudian, jika ibu menggunakan 750 gram untuk puding, berapa sisanya? Berarti kita hitung ini dulu, hitung semuanya keseluruhan dari gula putih itu tadi. Berarti 500-nya dikali dengan 5 karena ada 5 bungkus. Berapa 500 kali 5? 5 kali 5, 25. Langsung kita tulis aja, nolnya 2, berarti kita tulis 02. Nah, berarti 5 bungkus gula putih itu adalah 2500 gram jika dijadikan 1. Nah, karena tadi 750 gram gula untuk puding, berarti 2500 itu dikurangi dengan 750 gram hasilnya. Yuk kita oret-oret lagi. 2500 dikurangi 750. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 5 berapa anak-anak? 0 kurangi 5. Karena nggak bisa, berarti kita pinjam yang sebelah kirinya, berarti menjadi 10. 10 kurangi 5, 5. Ini tadi sudah dipinjam, berarti menjadi 4. 4 kurangi 7. 4 kurangi 7 kan nggak bisa, berarti pinjam 1 lagi di sebelah kiri, menjadi 4. 14. 14 dikurangi 7. Ya, 14 kurangi 7 hasilnya tuh 7. Nah, ini tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 1. Nah, berarti 2500 dikurangi 750 hasilnya 1750 gram. Jadi sisanya ada 1750 gram gula pasir atau putih.